Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Ramadan dengan NIM 22002095. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai batasan dan fungsi komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal memainkan peran utama dalam perkembangan hubungan antar manusia. Komunikasi nonverbal merupakan saluran utama yang digunakan untuk mengkomunikasikan sikap dan perasaan. Namun demikian, komunikasi nonverbal adalah tingkah laku yang tidak disadari karena kita mempunyai keterbatasan dalam memahaminya. Indikasi yang membatasi komunikasi verbal dengan komunikasi nonverbal adalah setiap pesan yang disampaikan tidak dalam bentuk kata-kata yang dapat dimaknai secara langsung. Artinya segala sesuatu yang bukan berupa kata-kata dapat kita sebut sebagai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini dapat berupa lambang, gerak tubuh, gestur, warna, sikap duduk, sikap berdiri, interaksi, gerakan tangan, mimik wajah, tatapan mata, rasa, atau bisa berupa bunyi tapi bukan kata. Berbagai hasil penelitian mengindikasikan hasil-hasil komunikasi dengan 3 fungsi, yaitu bahwa pernyataan verbal kadang-kadang hanya 7% yang diakui atau yang dapat dipercayai. Sementara bentuk vokal ini sudah termasuk dalam komunikasi nonverbal, yaitu sekitar 38% dapat dipercayai dan 55%-nya adalah ekspresi wajah. Komunikasi nonverbal dapat kita gunakan untuk menilai kejujuran seseorang. Kita pasti akan melihat pada mimik wajah seseorang, maka dalam kondisi tertentu komunikasi nonverbal ini akan lebih efektif dan lebih dibutuhkan. Mempelajari komunikasi nonverbal artinya memahami apa yang dirasakan secara nyata oleh orang lain. Jadi definisi komunikasi nonverbal adalah pesan-pesan yang disampaikan secara sengaja atau tidak melalui gerakan, tindakan, atau perilaku, suara, atau vokal yang berbeda dari penggunaan kata-kata dalam bahasa. Bahasanya yaitu bahasa yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Selanjutnya kita bahas batasan dari komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal itu selalu berada di dalam konteks. Dalam hal ini gerakan tubuh mengikuti alurnya. Contohnya kita mengatakan sesuatu yang besar, maka gerakan tangan akan spontan bergerak membentuk sesuatu yang besar atau sesuatu yang panjang atau pendek. Dan ketika orang lain bahagia, maka akan memperlihatkan ekspresi tersenyum. Atau ketika sedih, orang itu akan terlihat wajah murung tanpa tersenyum. Batasan yang kedua adalah perilaku nonverbal adalah perilaku normal. Karena perilaku ini muncul secara sendirinya tanpa kita sadari. Yang ketiga adalah tindakan nonverbal saling berintegrasi. Jadi komunikasi nonverbal menyatu dengan komunikasi verbal. Seperti ketika seseorang menyampaikan kemarahannya dalam komunikasi verbal, semua ekspresi akan muncul yang akan mengikuti. Seperti rasa marah itu akan muncul tutur kata yang kasar, ekspresi wajah yang tegang, dan suara yang meninggi atau suaranya keras. Batasan komunikasi nonverbal yang keempat adalah pesan komunikasi nonverbal bermakna rangkap. Jadi dalam komunikasi nonverbal ini seseorang ini menganggap pesan tersebut negatif, sedangkan orang lain menganggap pesan itu positif. Jadi terdapat banyak makna tergantung orang yang menerimanya. Yang kelima, perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Artinya pesan yang diterima diinterpretasikan dan biasanya pesan nonverbal ini diberikan umpan balik. Yang keenam, komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan, yaitu
tergantung dari norma-norma masyarakat. Yang ketujuh, komunikasi nonverbal sangat menentukan. Artinya apa? Komunikasi nonverbal ini adalah alat ukur untuk mengetahui kebenaran dari komunikasi verbal. Dan yang terakhir, perilaku nonverbal itu sangat terpercaya. Hal ini dengan dua alasan, yaitu pesan verbal lebih mudah dimanipulasi dan perilaku nonverbal seringkali muncul secara tidak disengaja sehingga lebih mudah untuk ditangkap dan dipercayai maknanya oleh orang lain. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis dari komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah bentuk komunikasi tubuh. Komunikasi tubuh ini ada gestur, komunikasi wajah, komunikasi mata, dan bahasa sentuhan. Komunikasi wajah ini ada 3. Yang pertama seperti rasa senang, bahagia, marah, tertawa, tersenyum, dan sebagainya. Yang kedua, rasa dominan atau mengikuti postur tubuh. Yang ketiga, aktivitas fisik dan psikis atau mental dengan rata-rata kecepatan berbicara, tinggi rendahnya suara. Persoalan-persoalan yang ada dalam komunikasi wajah, ada beberapa persoalan dalam komunikasi wajah. Yang pertama, berbicara soal keakuratannya, ada ketidaksesuaian emosi dengan ekspresi wajah seseorang. Kebahagiaan kadang memiliki keakuratan tidak lebih dari 50%. Terkejut kadang-kadang 38-86%. Dan kesedihan bisa sekitar 19-88%. Jadi kadang-kadang komunikasi nonverbal ini meskipun pada prinsipnya komunikasi nonverbal ini lebih akurat, akan tetapi pada kondisi tertentu hal ini akan bisa lebih dibuat-buat. Jadi tidak selamanya komunikasi nonverbal ini bisa dianggap komunikasi yang paling jujur. Persoalan yang selanjutnya adalah persoalan konteks. Pengaruh konteks atau situasi juga dapat mempengaruhi komunikasi wajah. Yang ketiga adalah universal atau relatif. Yang keempat, ekspresi sesaat. Ekspresi sesaat ini adalah ekspresi wajah seseorang tergantung tingkat kesadaran atas tindakannya. Jadi pada intinya komunikasi itu bisa dimanipulatif sehingga persoalan kejujuran tidak bisa kita jamin 100% baik dari komunikasi verbal maupun dari komunikasi nonverbal. Jenis-jenis komunikasi selanjutnya adalah komunikasi mata. Seperti menghindar, marah, kaku dapat dilihat dari komunikasi mata. Apabila seseorang yang menunjukkan bahwa dirinya marah, maka matanya akan memperlihatkan bahwa dia sedang marah. Atau bahkan ketika seseorang bahagia, maka matanya juga akan menunjukkan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia bahagia. Selanjutnya bahasa sentuhan. Bahasa sentuhan ini tidak berupa kata-kata, akan tetapi terjadi sebuah komunikasi. Contohnya pada saat kita menghibur seseorang yang sedang bersedih, kita menepuk pundaknya, mengusap pundaknya adalah bentuk kita menenangkan dia. Jadi ini adalah bentuk dari komunikasi nonverbal bahasa sentuhan. Komunikasi ruang. Komunikasi ruang dimaknai dalam 3 bentuk, yaitu jarak, teritorial, dan estetika atau warna. Pertama kita bahas jarak. Jarak itu terbagi kepada 4. Yang pertama jarak intim, yang kedua jarak personal, yang ketiga jarak sosial, dan yang keempat adalah jarak publik. Jarak intim ini yaitu meningkatkan hubungan psikologis atau dalam fase sentuhan. Contohnya kedekatan antara ibu dan anak, ayah dan anak, guru dengan siswanya, pasangan atau hubungan antara pasangan dengan pasangan. Kalau dihitung secara kalkulasi meteran, paling banyak jaraknya yaitu sekitar 45 cm karena hubungan emosional yang sangat dekat biasanya akan tercipta jarak yang dekat juga. Yang kedua adalah jarak personal.
yaitu batas pribadi seseorang yang tidak boleh tersentuh oleh orang lain. Jaraknya sekitar 75 cm sampai 1 meter. Sehingga dalam berkomunikasi dengan orang lain yang notabene-nya tidak mempunyai, sehingga kita berkomunikasi dengan orang lain yang notabene-nya itu bukan hubungan dekat. Jadi jarak ini mengkomunikasikan bahwa setiap orang memiliki kedekatan emosional yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah jarak sosial, yang artinya jarak yang sangat umum, berarti dengan orang yang tidak kita kenal atau bahkan dikenal dalam hubungan sosial interpersonal. Jaraknya sekitar 2-3 meter. Selanjutnya yaitu jarak publik. Jarak publik ini hubungannya sangat jauh dan tidak saling kenal. Jaraknya itu lebih dari 450 cm. Jadi hubungan jarak ini mengindikasikan hubungan kedekatan emosional dan dimunculkan dalam perspektif komunikasi kepada orang lain. Makanya apabila terjadi komunikasi antara seseorang dengan orang lain yang begitu dekat, dapat kita menyimpulkan bahwa yang terjadi antara orang tersebut adalah mungkin mereka memiliki suatu hubungan, sehingga komunikasi yang mereka lakukan itu berjarak dekat. Jenis komunikasi verbal yang selanjutnya yaitu diam. Diam juga termasuk kepada komunikasi. Diam dapat mengekspresikan dan mengkomunikasikan kepada orang lain untuk mengekspresikan otak untuk berpikir. Sikap diam juga menjadi kode nonverbal. Diam bisa berarti positif atau negatif. Contoh diam itu merasa malu, merasa takut, atau menolak, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu paralanguage atau kecepatan berbicara, termasuk volume, ritme, resonansi, bentuk-bentuk vokal seperti tertawa, cekikikan, pekikan, tinggi rendahnya suara, atau dalam kalimat yang kita berikan bold, yang artinya kita memberikan penekanan dalam kata-kata tersebut. Jadi itu adalah termasuk kepada paralanguage. Paralanguage dengan persepsi itu orang seringkali menilai orang lain pada suara yang muncul dari paralanguage ini. Yang pertama suara merupakan gejala atau tipe kepribadian seseorang. Yang kedua, suara juga mengindikasikan atau mengidentifikasikan sikap emosional seseorang. Paralanguage juga berkaitan dengan percakapan. Minimnya suara dalam percakapan dapat menjaga sekaligus dapat mengubah peran dalam percakapan, seperti ingin melanjutkan berbicara atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Kategori komunikasi nonverbal yang terakhir adalah komunikasi temporal atau waktu. Komunikasi ini termasuk kepada komunikasi nonverbal karena dapat mengekspresikan informasi tertentu. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini mempunyai beberapa fungsi, diantaranya fungsi repetisi, kontradiksi, substitusi, komplimen, regulasi, dan aksentuasi. Kita bahas satu persatu mengenai fungsi dari komunikasi nonverbal ini. Yang pertama adalah fungsi repetisi. Fungsi repetisi atau pengulangan, yang mana bisa mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal dengan satu gerakan. Yang kedua, fungsi substitusi, yaitu berfungsi sebagai penjelas dengan cara menggantikannya dengan bahasa isyarat atau simbol-simbol lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi nonverbal dapat menggantikan lambang-lambang dari informasi verbal yang belum dipahami oleh lawan berbicara. Yang ketiga adalah fungsi kontradiksi. Fungsi komunikasi nonverbal yang ketiga ini yaitu kontradiksi. Jadi komunikasi verbal dan nonverbal ini adalah dua sisi mata uang yang sama, tapi mereka kadang mengirim pesan yang berlawanan. Disinilah fungsi kontradiksi masuk. Contohnya yaitu ketika seseorang yang bersedih akan tetapi berusaha menutupi kesedihannya dengan senyuman, sehingga orang lain tidak dapat menangkap makna dari pesan yang dia sampaikan. Yang keempat adalah fungsi komplimen. Tugasnya yaitu pelengkap atau melengkapi makna dari pesan komunikasi verbal.
Fungsi yang kelima yaitu aksentuasi, berarti memberikan penekanan pada sesuatu. Fungsi aksentuasi akan menambah intensitas atau kekuatan pada kata-kata tersebut. Fungsi yang keenam adalah fungsi regulasi. Fungsi komunikasi yang fungsi regulasi ini akan membantu kita bergiliran dalam berbicara tanpa menggunakan kata-kata, sehingga kita tidak mengganggu orang lain. Jadi ketika ingin menghentikan seseorang berbicara, kita akan memberikan sinyal atau kode. Jadi hal ini tidak akan mengganggu orang yang sedang berbicara dan tidak merusak konsentrasi mereka. Kita dapat menggunakan prabahasa seperti gerak tubuh, kontak mata, dan pemberian kode seperti yang tadi. Fungsi yang lainnya yaitu reinforcement. Fungsi ini berarti kita dapat menggunakan komunikasi nonverbal untuk menduplikasi dan mendukung pesan dari komunikasi verbal. Fungsi ini membuat pesan lisan lebih jelas sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Contohnya ketika saudara kita mengikuti kompetisi, kita tidak hanya mengatakan semoga berhasil, akan tetapi kita akan tersenyum antusias dan mengucapkan kata-kata semangat untuknya. Kemudian ketika kompetisi dimulai, kita tidak hanya meneriakkan nama, tapi juga melambaikan tangan, bertepuk tangan, melompat untuk menunjukkan bahwa kita mendukung saudara kita yang sedang berkompetisi. Isyarat nonverbal mengkonfirmasi pesan sehingga penerima dapat memahaminya dengan baik. Demikian juga ketika kita marah kepada saudara atau teman, kita tidak hanya mengatakannya, tapi juga akan menyampaikan komunikasi nonverbal seperti mengerutkan kening dan meninggikan nada suara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mempelajari ritme yang muncul dalam komunikasi nonverbal akan memberikan kekuatan bagi seorang public speaker ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain atau komunikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.